Adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu dalam pekan ketiga dalam Via Hati Kudus Yesus Surabaya. Tema kita adalah Yesus teladan dalam melayani. Tuhan Yesus tahu murid-murid juga bersaing dalam memikir siapa yang paling disayangi, yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, yang paling dekat dengan aku ialah yang mau melayani yang lain, mau berteman dengan baik, menolong dan tidak meninggikan diri sendiri. Tentu adik-adik tahu ya, dengan teman-teman ya, berteman bukan berarti membanding-bandingkan diri kita, tapi karena kita suka mereka apa adanya. Kakak-kakak pembina sudah menyiapkan permainan aktivitas, adik-adik bisa berkreasi, bernyanyi, dan jangan lupa ya, nanti berdoa rosario untuk peristiwa gembira yang ketiga. Selamat belajar dan beraktivitas. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai sekolah minggu online hari ini, Kak An mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat karunia yang Kau berikan pada kami hari ini. Semoga kami lebih siap mendengarkan firman dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambilkan dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru,
kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, ya jumpa lagi ya di hari Minggu biasa ke-29. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus bisa menjadi teladan kita dalam melayani. Tapi sebelum itu, ayo kita dengar cerita dulu ya dari Brother. Nah, suatu hari ada seorang kakek yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, ini kakeknya duduk-duduk sendiri lalu sambil menatap ke langit. Kakek tersebut bicara dalam hati, oh, seandainya aku di sini ditemani sama cucuku, betapa senangnya aku ya. Nah, kebetulan kakek itu sendirian di rumah. Nah, tiba-tiba datanglah Tino. Tino ini siapa? Tino ini cucunya kakek itu ya. Datanglah Tino menyapa. Dik. Nah, halo kek. Kakek sedang apa di sini? Lalu jawab kakek, ya Tino. Tino ini rumahnya berdekatan dengan kakeknya. Nah, Tino anak yang rajin dan suka menolong orang. Tino bertanya, kakek mau kemana? Jawab kakek, kakek mau jalan-jalan, tetapi tidak ada yang menemani. Apakah Tino mau menemani kakek? Kemudian si Tino ini tampak berpikir sejenak di dalam hati. Aduh, kalau aku menemani kakek, berarti aku tidak bisa bermain dengan teman-temanku dong. Padahal aku sudah janji supaya main sama-sama. Gimana ya? Lalu Tino masih berdiam diri dan kakek itu pun bertanya lagi. Bagaimana Tino? Apakah Tino mau menemani kakek jalan-jalan sebentar saja? Kemudian kakek Tino merasa sangat mengharapkan Tino untuk berjalan-jalan dengannya. Tetapi Tino menjawab, baik kek, Tino akan menemani kakek jalan-jalan sebentar. Kemudian kakek dan Tino berjalan menyusuri jalan itu sambil bercerita. Kakek itu senang sekali karena Tino mau menemaninya. Nah, akhirnya Tino menemani kakeknya berjalan-jalan. Kemudian
Tino dan kakek itu menyusuri jalan, lalu kakeknya bercerita tentang banyak hal dan Tino juga senang mendengarnya. Lalu mereka berdua tampak tertawa sama-sama, tampak girang karena banyak cerita kakek itu yang lucu-lucu. Lalu tak terasa sampai di taman. Lalu kakek berkata, "Tino, di sini saja." Jawab Tino, "Hah? Di sini saja, Kek? Yakin?" Lalu kakek menepuk-nepuk pundak Tino. Kemudian berkata, "Tino, kamu adalah anak yang baik. Terima kasih ya Tino, sudah menemani kakek untuk berjalan-jalan." Lalu jawab Tino, "Ya Kek, sama-sama. Sekarang apakah Tino boleh pulang dulu?" Kemudian kakek menjawab, "Ya tentu saja boleh Tino." Kemudian si Tino menjawab, "Ya Kek, lain kali ceritanya disambung lagi ya Kek. Aku sangat senang mendengar cerita kakek." Tino kemudian segera berjalan cepat-cepat, kemudian kadang juga sambil berlari-lari supaya nggak ketinggalan bermain sama teman-temannya. Nah, sesampainya di lapangan ternyata teman-temannya masih bermain. Lalu segera saja Tino bergabung dan bermain bersama teman-temannya. Nah, dari cerita tadi Frater mau bertanya nih, nanti silakan jawab di rumah ya, jawab di kertas masing-masing. Nah, pertanyaan yang pertama, adik-adik, siapa yang mau seperti Tino? Ayo, siapa? Kemudian yang kedua, siapa yang suka melayani dan menolong orang lain dalam cerita tadi? Ayo, apakah Tino atau kakeknya? Ayo. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap anak-anak bila diminta tolong untuk menolong orang lain dan anak-anak yang tidak dikenal? Ayo, apakah kalian mau membantu dengan tulus atau hanya mau menolong yang kenal-kenal saja? Kalau nggak kenal ya nggak mau nolong. Ya. Jadi itu saja pertanyaannya, bisa dijawab di rumah ya. Kalau nggak tahu bisa tanya orang tua, oke? Nah, sekarang Frater mau memberikan sebenarnya apa sih pesan Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Tadi kan sudah membaca kitab suci kan? Nah, sekarang ayo kita simak sebenarnya Yesus ini mau apa sama kita. Nah, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu bertengkar. Mereka itu bertengkar karena apa? Karena permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di dalam kemuliaan di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Waduh. Tetapi kemudian Yesus memanggil mereka dan menjelaskan bahwa menjadi pemimpin itu bukan soal menguasai, bukan soal menjadi yang terbesar, bukan soal bisa memimpin atau menyuruh orang lain ya. Kalau kalian bermain kan biasanya ada yang jadi pemimpin, terus ada yang jadi yang dipimpin, terus ada yang suka merintah. Nah, bukan seperti itu. Pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang mau untuk melayani, bukan dilayani. Nah, di sini Yesus mengajarkan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, haruslah kamu menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, terkenal, terkemuka ya, dan ia hendaknya menjadi seorang hamba bagi sesamanya. Loh, menjadi pelayan. Waduh, kita bukan menjadi pemimpin itu ternyata bukan hanya suka merintah-merintah aja ya, tetapi juga harus menjadi pelayan yang baik. Maka yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan Yesus adalah bahwa harus setia dan mengakui Tuhan Yesus serta meneladaninya sebagai pelayan. Ingat enggak cerita Tuhan Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya? Waduh, padahal dulu itu mencuci kaki itu artinya benar-benar menjadi seorang yang rendah, benar-benar tidak dihargai. Lalu ya istilahnya ya seperti seorang pembantu rumah tangga. Tetapi Yesus melakukan itu semua untuk memberikan kita teladan yang luar biasa. Nah,
Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau melayani dan menolong sesama ya. Jangan lupa, karena kita semua adalah hamba meneladani Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita pamrih ketika memberikan pertolongan. Aku mau menolong kalau aku dikasih uang. Aku mau menolong ibu kalau aku diberikan makanan atau jajan. Tidak seperti itu. Kita harus menolong tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Karena nanti imbalan kita itu ada di surga. Jadi jangan sampai kita merasa kalau memberikan pertolongan itu pamrih, kemudian ya ada maunya. Jangan. Kita adalah anak Tuhan Yesus, maka kita harus berbuat kebaikan kepada sebanyak mungkin orang dengan tulus. Itulah kuncinya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak kalian membuat aktivitas mewarnai. Mari kita siapkan krayon, gambarnya, spidol. Mari kita mewarnai. Ini adik-adik, aktivitas mewarnai dari Kak Aan. Kalian bisa mencobanya mewarnai gambar dengan warna-warni kesukaan adik-adik masing-masing. Selamat mencoba. Bye-bye. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa.
kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Baik adik-adik, mari kita mengakhiri biak streaming pada pagi hari ini dengan doa penutup. Bulan ini kita masih bulan Rosario. Kita hari ini merenungkan peristiwa gembira yang ketiga, yaitu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 7. Mari kita berdoa 10 kali Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana tadi sekolah minggunya? Nah, izinkan Frater untuk memberikan penutup ya. Hari ini Yesus berpesan kepada kita supaya kita menjadi pelayan bagi sesama. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bahwa Tuhan Yesus ingin melayani daripada dilayani, dan juga rela berkorban. Ingat, Tuhan Yesus sampai rela mati di salib demi kalian loh, demi keselamatan kalian, supaya kalian bisa masuk surga. Nah, maka dari itu hari ini Frater mengajak kalian untuk mau menolong sesama. Nah, kalau menolong sesama kan rasanya agak terlalu terlalu sulit ya. Gimana kalau kita mulai dari menolong orang tua untuk membereskan tempat tidur. Nah, dan juga kalau misalnya adik-adik punya adik, juga ini para kakak ini ya, silakan juga menjaga adiknya dengan baik. Jangan sampai adiknya nangis terus tidak merasa punya kakak. Nah, jangan bertengkar terus dengan adiknya, jangan. Jadi Tuhan Yesus hari ini mengajak adik-adik untuk ya sudah, bereskan saja tempat tidur dan juga jagalah adikmu ya. Mari kita sekarang tutup dengan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam prosesnya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.